Jadi Nabi Muhammad bisa apa? Bisa apa-apa gitu. Maaf. Orang yang tahu Al-Quran tahu betul mujizatnya Rasulullah SAW. Mengeluarkan makanan kayak gini bisa Nabi Isa aja bisa ngeluarin roti. Emang Nabi Muhammad nggak bisa dalam hadis? Oh, yang minumannya cuma ada segini ya, pasukannya banyak, ya udah kumpulin deh, keluarin airnya, masukin tangan, keluar air terus nggak tuh? Sampai kenyang. Nabi Musa juga, Isa juga bisa kan? Pada lapar ya, kasih kue, rotinya nggak pernah habis. Emang Nabi Muhammad nggak bisa? Itu kan di hadis, ini Al-Quran jelas. Jadi ibu lagi belajar apa ini? Quran itu apaan sih? Bumi aja terbelah bu, gunung bergencang aja bisa diem. Ini masih banyak gempa gini karena umat Islam belum paham ilmu mujizat Quran. Kalau ada yang gempa, orang Islam yang paham Quran tinggal datang ke gunungnya, gunung dia mah berisik, goyang-goyang. Lah gunung berguncang kan itu ayatnya. Kata gunung, iya tukang tapi dari tah ungap sama lahar. Ya udah buang aja dikit, nggak usah bikin goyang-goyang bikin antaranya doang. Udah beres kayak gitu. Bukan Abah Mijan, Marjan tuh, Marjaan tuh yang jaganya. Nah yang sama ahli Quran lagi itu para wali dulu itu datang. Udah jangan banyak gempa atau kumaha ya teh. Ya, tapi gimana nih lahar? Ya hembusin aja keluarin. Maka teori sekarang supaya gunung Merapi tidak meletus dibikin lubang di Lumajang, lubangnya ditangkap jadi gas. Itu. Megang Quran kok tidak sakti, katanya mujizat. Paham? Kita aja yang bodoh, belum paham. Kan belajar. Belum paham. Sekarang udah mulai bisa. Alhamdulillah. Berarti kita lagi belajar apa? Nah, bukan hal yang biasa bu. Zaman dulu belajar kayak gini, saya pertama kepala Kiai Haji Ahmad Sanusi, dia mempelajari tafsir yang disebut dengan tafsir Raudhah Al-Irfan Marifat Al-Quran. Itu tafsirnya aja disebut gitu bu. Raudhah Al-Ihsan Al-Irfan Mahrifat Al-Quran. Jadi menyatunya kita dengan Quran. Maka pola tafsirnya adalah tafsir bil al-royi, di mana seorang mufasir, saya penafsir itu diberikan kebebasan menafsirkannya tanpa harus terikat dengan nahu dan balaghahnya, tapi tetap muktabar dan syar'ah. Saya jelasin dalam menafsirkan Quran begini nih. Maka penafsirannya kok di Quran mah aneh. Ih, yang aneh mah kamu cuma tahu tafsirnya mereka doang. Emang nggak ada tafsir yang lain gitu? Baca dong Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Gunung Puyuh, Sukabumi, ditulisnya pakai bahasa Sunda, agor. Bismillahirrahmanirrahim, tulis pakai alat bulu di bawahnya. Sareng jenengna Allah nu mapari nikmat alif, nikmat aku. Kalimat akunya dalam Al-Quran Allah baca ditulisnya sama dia pakai kalimat ain. Saya baca pertama ikuti bahasa Sunda teh kasakir, tapi ternyata tidak, untuk membedakan mana Allah dan mana hambanya ditulis itu. Saya pelajari betul. Cuman tampang saya nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Tapi ketika buka kayak gini, gua udah ngomong, ini benar ya. Begitu ternyata Rayatul Qadar. Iya juga. Gitu, lanjut dulu dikit. Nah, ya cuma tampangnya aja nggak. Ini kata istri saya. Yang jangan salahkan mereka kalau tidak percaya sama kamu. Kenapa gitu? Saya aja 30 tahun sama kamu nggak pernah percaya. Kemarin dimarahin gara-gara saya pergi, istri di kamar nggak ngomong, tapi ngomong sama mertua. Ma, aku mau ini ya. Oh iya, mama deh. Mertua saya malah yang ngomongin. Saya berangkat. Pulang dia keluar kali mau pergi ke pasar kan. Adik kurang nggak syuting nggak? Tadi malam pulang. Mana? Nggak ada, pergi marah. Pas saya pulang ngapain? Mama. Kan saya berangkat ke situ kan ibu tahu. Ya ngomong dong. Saya nanya, kamu percaya? Ya iyalah. Mana ada percaya sama kamu? Kok ibu percaya? Boleh lanjut. Perhatikan. Jadi rasanya itu bergetar ya, tapi tergantung. Kalau yang datangnya malaikat Jibril bergetarnya kencang. Kalau enggak, itu asli nggak ada perasaan bergetar, cuma nyes. Ngan krain, tahu nggak krain?
Iya, karena ketika Al-Quran dibacakan dia udah nggak bisa lagi ini. Ketika baca Quran tuh udah langsung nggak bisa di stop. Baca Quran nanti ada apa kok baca ini nangis. Biasanya baca ini nggak apa-apa. Oke, renangin, tenangi. Ada sesuatu nih yang akan hadir dalam hati kamu. Oke, bacanya pelan di. La tuharik bi lisanaka litajabat abi. Jangan kamu gerakkan lidahmu ini macam baca Quran. Perlambat di, perlambat. Ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi terjadinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tujuan puasa menjadi orang yang takwa. Maka Rasul bersabda, aku menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan didampingi malaikat. Kita baca ya surat Al-Qadar ya, biar ibu tahu hubungannya antara hadis dengan Quran. Surat berapa tuh? Al-Qadar tuh? 97. Inna anjalnahu fi lailatul Qadar. ma adraka ma lailatul. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Begitu kan Bu? Tahukah kamu apa malam kemuliaan kata Allah? Kata Adipura, malam kemuliaan. Kata dulu. Malam kemuliaan adalah malam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tahukah kamu apa malam kemuliaan itu Adipura? Karena sebelum nuzul Quran ini dulu Anda harus tahu. Adipura, Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan? Jawaban saya apa Bu? Saya tahu ya Allah. Malam kemuliaan adalah malam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mulia. Siapakah yang mulia pada malam itu Adipura? Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Siapakah yang mulia pada malam itu ya Adipura? Inna akramahum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Siapakah yang bertakwa pada malam itu Adipura? Yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasanya menghantar pada ketakwaan. Begitu kan tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, orang yang mulia. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi takwa, maka kita menjadi mulia. Kalau menjadi mulia, berhak mendapatkan malam kemuliaan. Tapi jangan-jangan selama ini puasa kita nggak jadi takwa, nggak jadi mulia, makanya nggak dapat Lailatul Qadar. Kalau puasa di bulan Ramadan kita menghantar pada ketakwaan, menghantar pada kemuliaan, berhak nggak kita mendapatkan malam kemuliaan? Berhak. Kata Allah, good. Kamu paham sekarang. Inna anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairatun absar. Kalimat berikutnya, tanajalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbikal kulli amr. Apa artinya? Malaikat dan malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan. Begitu kan? Ada kalimat malaikat Jibrilnya nggak turun? Ada. Kenapa? Karena di bulan itu Rasulullah bersabda, di bulan ini Ramadan aku menghatamkan Al-Quran didampingi malaikat. Artinya kalau ada umatku yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi takwa, kemudian dia membacakan Al-Quran, aku akan perintahkan malaikat dan malaikat Jibril untuk masuk ke dalam hatimu. Kata siapa? Itu hadisnya ada, itu ayatnya ada, masih nggak percaya, kemana lagi kau kata? Dalam bahasa Al-Qurannya dikatakan, Inna anzalna Innaul Qur'anun Karim fi kitabim la yamassu illa mutahharun tanzilul mirabbil alamin. Apa bihadal hadis antum mungkin? Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita berhak mendapatkan kemuliaan enggak? Kan tujuan puasa itu menjadi orang bertakwa, orang yang mulia. 9 dan 13. Kalau kita puasa di bulan Ramadan dan menjadi mulia, kita berhak mendapatkan malam kemuliaan. Surat 97 ayat 1 dan 5. Makanya datangnya gimana? Ketika Anda juga sedang baca Quran. Ini kan proses datangnya. Ini proses datangnya.
Bagaimana prosesnya? Tadi dari sini dulu, baru prosesnya gimana? Lalu hari kiri sana kali tajam lebih, kamu baca Quran ya cepat-cepat santai aja nih. Ketika santai baru terjadi itu. Kami yang bukan dalam dadamu, kami membuat kepada membacanya, kami membacakan ikuti bacaan. Oh, berarti ada dua suara nih. Iya, emang yang baca Quran tadi siapa? Aku. Satu lagi? Oh ini. Oke. Ikuti bacaanku ya. Oke. Boleh ada dua kerutan. Kalau Nabi Muhammad langsung jedam. Nabi Muhammad. Beda. Frekuensinya beda nggak beda setiap malaikat yang datang. Kalau malaikat Jibril pasti full power, maka terjadilah proses menggigil. Tinggian dikit bagi kita nangis. Kalau malaikat Jibril datang ibunya pecah. Kenapa ibu pecah? Karena maaf Nabi Muhammad 7 tahun sudah dibelah dadanya. Ibu pernah dibelah dadanya dibersihin sama malaikat Jibril. Lagi ngembala, Nabi Muhammad lagi ngembala, malaikat Jibril datang belah dadanya. Bersihin. Kita kan belum pernah. Makanya yang biasa dulu lah yang datang, ya Bu. Sebelum bosnya datang, anak buahnya dulu nggak? Ya nggak apa-apa, sama anak buahnya juga tuh. Udah banyak-banyak sama anak buahnya, karena mau jadi komandan kitanya kan gitu. Ya begitu, santai aja bertahap. Nanti baru tahu, oh ini tuh maksudnya ini, dari sini ayatnya nyambung ke sini. Kok Adipura kok tahu nyambung ke sini? Nggak tahu. Kenapa gitu? Ya ngomong aja saya. Dari tadi kan ngomong aja kan, terakhir begini ya gitu. Jadi udah begitu baru saya ngomong, berarti teks ini gitu. Tapi ngomong terus kan. Saya pernah iseng sama adik saya ngobrol kayak gini. Kita ingin tahu sampai berapa yang ayatnya berhenti. Ngobrol lah berdua soal ayat. Satu hari satu malam 24 jam dipotong hanya sholat dan makan. Sisanya ngomongin ayat aja terus berdua. Sampai terakhir, gila ya 24 jam berarti kalau kita itu dia udah ngantuk aku. Malah badan kita yang nggak kuat. Saya ngomongin ayat tapi ngomongin ayat bisa dengerin. Saya juga sama nih. Saya ingin ini ibu bapak rasakan. Karena kalau ini sudah berasa 83 tahun ke depan itu kita nyaman. Bukan berarti nggak punya masalah. Ada masalah, tapi ada jalan keluar. Kalau udah keluar aku ya Allah tolong. Ada jalan keluar. Ya saya juga ngalamin gitu juga Bu. Aduh ya Allah, aku udah lagi begini. Aku ya Allah tolong. Tiba-tiba ada jalan keluar. Alhamdulillah. Sampai sejak itu. Hidup gini-gini aja. Tapi kan sebelah kan belum tentu sama keimanan. Banyak gelisah. Ya, tapi santai aja ya udah ya, ya sabar. Sabar. Kamu mah aneh. Kayak orang ada pikiran. Ya, daripada kamu banyak mikir, pusing, tenang aja. Yang penting kan semua urusan beres. Ya, tapi kan ini ya udah jangan banyak khawatir. Padahal dalam hati ya Allah dulu. Udah, paham? Sampai sini ada pertanyaan. Nah, saya punya satu hari lagi, tanggal 7. Di tanggal 7 penutupan, saya akan kasih tahu gimana cara baca Qurannya ketika terjadi Lailatul Qadar. Ibu lakukan itu nanti baca Quran. Insyaallah. Sama sekarang jam berapa sih? Sama sekarang. Jam berapa? 12. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi? Oh ya kalau gitu selesai sekarang. Atau nanti aja? Ya nanti tanggal 7 dapat data. Sekarang aja Pak, Di review. Tanggal itu review. tinggal pemantapan. Besok tinggal pemantau. Siap. Ini tolong dibawa catatan. Yang ini. Foto ini aja lah. Yang ada sayanya jangan, nanti mau kebayang saya. Ayatnya aja. Ya. Enggak ya, ini ada tulisan yang ini. Ada tulisan ini. Adipura coba kalau ngomongnya dari awal begini mungkin udah nggak pusing Pak Adipura. Ya saya yang salah. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya masuk ke tema selanjutnya nih. Kang, kalau yang ini kan tadi Kang Adi menyebutkan contoh itu kadar gitu ya 97. Kita kan baca artinya nih. Ya. Kalau banyak itu sama aja dengan kita menyebutkan maknanya ini gitu.
Sama nggak? Nah, jadi ketika kita baca Arab dan terjemahannya, maka perintahnya Allah itu paham sebenarnya. Perintah Allah itu pertama Iqra. Baca. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Berarti perintah Allah baca. Tapi perintah Allah juga adalah paham. Surat 12 Yusuf ayat 1 dan 2, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna Qur'ana Arabian lalakum taqilun. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Di dalam Al-Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 1, 2, dan 3, Hamim wal kitabil mubin inna ja'alna Qur'ana Arabian lalakum taqilun. Yang tadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahami. Di surat 43 Az-Zukhruf ayat 1, 2, dan 3, kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahami. Nah, Kang Adi itu datangnya ketika pakai Arab apa pakai terjemahan? Kan ada gitu ya. Ketika saya baca Quran itu biasanya dulu saya bacanya Arab satu ain. Terjemahan satu ain. Tergantung lagi mood. Satu ayat, satu terjemahan. Tapi ada saat, tapi saya nggak pernah satu juz, satu terjemahan nggak pernah. Itu paling banyak satu ain. Satu ain saya baca Arabnya, saya baca terjemahan. Dan maaf Bu, datangnya ketika di bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Tergantung Ibu. Kok tergantung Ibu? Apa tergantung Ibu? Ibu menguasainya dalam bahasa apa? Orang Arab pakai bahasa Arab dapatnya. Nah saya dapatnya pertama kalau ngomong Arab saya malaikat juga tahu saya nggak bisa bahasa Arab tuh Bu. Jadi datangnya kira-kira pakai bahasa Rusia nggak? Nah kalau dia pakai bahasa Rusia saya bingung, dia bingung. Jadi datangnya pakai bahasa Sunda. Tate ayat kieu maksudna ayat eta teh ieu eta di surat sabaraha surat sakieu sok buka. Oh iya benar. Ti dieu ka mana deui ieu? Ti dieu teh ka ieu ayatna. Nah kitu itu sok baca heula. Oh maksudnya kitu. Jadi semacam ada diskusi dalam bahasa apa? Bahasa yang kamu paham. Makanya beberapa teman lebih hafal nomornya. Nomor sekian ya, karena memang dia diskusinya begitu. Sudah sekian dan sekian. Oh iya sekian. Nah itu pakai angka. Kalau pakai angka semua orang bisa. Mau orang Arab ya, mau orang Sunda 54 ayat 1 sampai 11. Mau Arab, mau orang Jepang itu kan ngerti angka. Maka mereka rata-rata di Qur'annya pakai angka kan? Iya. Surat ke-53 nggak pakai juz, nggak pakai ain. Karena juz dan ain dipakai ketika Anda membaca Quran, menghafalkan Quran. Kalau penafsiran lebih kepada nomor surat dan nomor ayat. Maka nongolnya adalah nomor surat dan nomor ayat. Kenapa pakai nomor surat nomor ayat? Supaya saya ngomongnya ke ibu gampang, ibu bukanya gampang. Kalau saya bilang, coba ibu buka juz ketiga, mana kan? Ayat ke-8. Mana ya juz ketiga dan 8 dia? Padahal itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 148 itu kan juz keempat malah. Nah dari situ kan agak susah. Maka dimaunya dalam bentuk surat dan ayat. Surat sekian, ayat sekian itu. Nah teman-teman kebanyakan pakai angka. Maka dulu sempat kita disebut ahli forecast, judi forecast ya. Kan dikit-dikit angka. Padahal angka itu lebih mudah di memori. Bu, saya nanya, angka cuma ada 0 sampai 9. Benar nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 1, 1, 12, 1, 2 kan udah ada. Tapi huruf A, B, C, D berapa? 27 A, B, C, D, E, F. Makanya kita lebih mudah mengingat dalam bentuk angka. Maka keluarnya pasti angka. Ternyata guru saya juga pakai angka. Adi Hidayat pun pakai angka. Karena angka lebih mudah dimemorize oleh otak.
Coba Bu, Ibu tulis, kalau Ibu zaman dulu bikin surat 1.828 perak, tulis tuh pakai tulisan 1.000.000, kan ribet nulisnya, padahal tinggal tot kan lebih gampang angka, paham? Allah tahu nggak itu? Tahu, maka kita mudah pakai apa? Paham? Nah, jadi kisah begitu itu. Iya, kalau saya bicarakan soal Qadar itu adalah bulan kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan. Saya bicarakan itu aja itu kurang tepat atau Nggak ada masalah. enggak ya? Kan tingkat kepahaman orang berbeda-beda. Nggak bisa saya menyampaikan bahwa surat Al-Qadar ini adalah intinya adalah tentang Lailatul Qadar, lebih baik 10 bulan. Jadi tidak per satu ayat itu. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Begini, Ibu baca surat 24 An-Nur ayat 35. Tolong baca itu. Karena kadang-kadang Bu, maaf, hari ini saya ngejelasin Ibu ini, apakah besoknya sama lagi? Kenapa? Karena Ibu bertambah Bu. Pertama saya nerangin Quran, apakah kayak gini? Ada orang yang pertama kali ikut pengajian dengan saya di tahun 2008. Tiba-tiba dilalah 2024 Februari awal, ketemu lagi. Ada yang udah pertama pengajian sama saya 2015, 2024 ketemu lagi kemarin di Bank Mega Syariah. Jawaban dia apa? Ih Kang Adi sekarang mah beda ya. Maksudnya lebih kurus gitu. Bukan, cara neranginnya beda. Karena pemahaman seseorang akan bertambah terus kan? Nah ini ayatnya, coba baca ya. Surat 24 An-Nur ayat 35. Nah, ketika ada yang nanya, langsung nongol nggak jawaban di hati. Padahal tadinya saya mau pakai surat 64 ayat ke-16. Tapi dalam hati saya bukan surat 64 ayat 16 dulu kamu keluarin tuh suratnya yang ke 24 An-Nur 35. Kok kesana dulu? Ya. Jadi asik lah saya sendiri. Kadang-kadang menurut saya enakan dulu dulu nggak gitu, di ini dulu. Oh iya, sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Tahan, jadi cahaya berlapis-lapis kan? Tadi malaikat cahaya tadi masuk hati kita berlapis-lapis. Nah, jadi pemahaman kita akan selalu meningkat. Maka sampai akhirul zaman akan ada terus ke pemahaman Quran. Nggak ada orang yang paham Quran sekali Bu, dia akan terus menerus. Karena kan selama dia manusia akan bertambah cahayanya. Yang sekarang Ibu pelajari akan berbeda dengan yang 10 tahun akan datang. Kalau kita insya Allah panjang umur. Karena kan selalu berkembang. Maka ketika Ibu bilang, waktu saya menjelaskan itu kan, saya masih sifat level ini, salah nggak? Nggak ada, silakan. Allah berikan kepahaman itu ke Ibu, biar Ibu menyampaikan kepada audien Ibu. Karena audien Ibu memang butuhnya cuma itu. Ketika nanti suatu saat Ibu dapat ilmu lagi dari saya, misalnya hari ini, maka Ibu bisa menjelaskannya lebih detail lagi kepada yang lain. Bertambah lagi nggak? Besoknya saya dapat lagi yang lebih tinggi lagi nggak? Terus begitu. Karena cahaya itu berlapis-lapis. Nah ini orang baru tahu satu hadis sudah merasa paling jago. Padahal dia nggak tahu masih banyak hadis yang lain. Paham? Dia tahu satu ayat, tapi cuma satu ayat. Emang saya cuma itu aja? Enggak, saya udah banyak Kang. Ya banyak, tapi penafsirannya bisa beda-beda terus kan? Makin dalam lagi, makin dalam lagi. Nah, jadi tidak bisa kita mengukur ketakwaan seseorang. Karena kepahaman itu seiring dengan ketakwaannya seseorang. Kan semakin takwa semakin dapat penjelasan kan? Kan kemarin di surat 3 Al-Imran ayat 138 itu ada bayanul linas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Qur'an itu bayan penjelasan. Al-Qur'an itu huda petunjuk, dan Al-Qur'an adalah pengajaran bagi orang yang bertakwa. Surat 3 Al-Imran 138. Nah, takwa orang berbeda-beda enggak? Surat 64 At-Takabun ayat 16. Takwa seseorang itu berdasarkan keadaannya masing. Kalau ketakwaannya berbeda-beda, maka pemahamannya beda-beda nggak tingkatannya? Beda. Apa Ibu langsung jadi kelas 6 gitu tanpa ada kelas 1?
Pemahaman begitu. Makanya ibu bilang, kok Adipura dengan si A beda ya dalam menjelaskan ini. Iya, karena pemahamannya Adipura dengan teman-teman yang lain seiring dengan ketakwaannya berbeda-beda. Semakin dalam, kalau bahasa kerennya, ini mah daging ya. Ya karena memang udah pada tingkatan itu yang dipahami oleh saya. Nanti ada yang bilang, Adipura mah tulang. Adipura yang benar yang mana? Saya mah tulang dan daging. Kenapa gitu? Emang ada orang daging doang nggak ada tulangnya? Kasihan. Manusia mah ada tulang dan daging dong. Paham? Paham ya Bu? Jadi ibu jangan ngerasa, aku kok gini, aku kan dulu kayak gini, salah. Nah, memang waktunya pendapatan begitu. Dulu saya juga begitu. Dulu saya masih sering di debat-debat. Sekarang yang ngedebat saya pada, susah ya debat tuh sekarang ini. Kenapa? Wah sekarang wawasannya udah lebih luas. Katanya. Padahal penafsiran kita kalau berikan kepada kita cahayanya bertahap-tahap. Kalau bilang cahayanya tuh kayak gini loh, Dik. Tapi kamu merasa itu berubah. Gini ya, berlapis-lapis. Kalau nggak pengen yang lain aja, siapa terus nanya pernah suka ikin, suka senang eksis juga. Ampun ya Allah. Ya, amin. Ya, nah, gitu ya. Paham ya Bu ya? Jadi Ibu nggak usah khawatir ketika Ibu menjelaskan seperti ini, dan Ibu juga jangan salahkan ketika yang saya bilang guru saya Pak Omargi nerangin ke Ibu. Ya karena memang cahaya yang beliau dapatkan itu. Apakah beliau salah? Tidak. Beliau juga diperlukan untuk golongan tertentu. Kayak Pak Amin, beliau S2, udah selesai S2-nya. Ya, anaknya. Dia S2 dia. Nah, dia memiliki pemahaman yang berbeda. Bukan berbeda, maksudnya pengembangannya berbeda. Seiring dengan keilmuannya dia. Kenapa? Karena dia memang dibutuhkan untuk orang-orang yang memiliki keilmuan seperti itu. Nah, dia berikan ilmunya, Allah berikan ilmunya kepada Adipura, ya buat golongannya tertentunya Adipura. Jadi kita harus saling mengisi harusnya. Cuman saya tahu siapa yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, saya tahu. Kan dari ciri. Maaf Bu, saya yakin ustadz tersebut juga nggak ngeh. Kalau nggak berarti dia ngomong. Atau jangan-jangan dia nggak tapi dia nggak berani ngomong, takut ngaku gitu kan. Kan nggak boleh ngaku soleh, itu pengen lihat orang soleh. Ibu aja ketawa kayak saya soleh kan. Kayak gini soleh kan gitu. Nah kan ngaku nggak boleh. Ada orang yang sudah bisa merasakan Lailatul Qadar dan dia bisa menjelaskan. Cuman nggak tahu ya, dia kok nggak berani ngomong. Kalau saya kan pede. Kalau diserang ya sudah, kalau nggak percaya ya sudah. Tapi saya bisa buktiin loh apa yang saya omongin kan gitu. Kalau beliau mungkin saking legowonya nggak berani ngaku. Tapi saya melihat dia sudah dapat. Tapi kepahamannya tetap kayak cahaya relatif lama. Namanya Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu udah bisa. Maka dia tahu ini ayat turunannya ayat ini gitu kan. Sama aja kan. Lakon anjana ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim kan. Iya kan surat 24 An-Nur 46 kan gitu. Lakon anjana ayatin mubayyinatin. Allah turunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Maka istilah Adi Hidayat pasti pakai ini ayatnya, ini turunan ayatnya kan pakai turunan. Ya karena dia pakai surat itu. Saya tahu dia sudah dapat. Cuman kalau saya ngomong Adi Hidayat dapat Lailatul Qadar, bilang Masya Allah, nggak berani dia ngaku. Tapi ketika saya tunjukkan buktinya, dia harus ngaku itu. Dan yang lain belum saya temukan di luar geng ya, di luar geng. Kalau geng yang saya memang rata-rata udah pernah lah rasain, dia tahu. Cuman ini di luar geng, maksudnya di luar guru yang berbeda. Adi Hidayat beda guru, tapi ilmunya sama. Maka saya sama Adi Hidayat ini. Tapi tidak semua pendapat Adi Hidayat saya iyain. Kenapa? Karena tadi lapisan cahayanya berbeda-beda. Ada beberapa yang menurut saya nggak gitu. Maka saya sempat tanya, kenapa sih Adi Hidayat nggak berani ngomong? Karena Adi Hidayat itu kan terdidik dalam satu tatanan sekolah pendidikan yang jelas. Tidak bisa dia menciptakan atau mengatakan sesuatu tanpa dasar keilmuan. Contoh dokter bilang, wah ini cara menyembuhkan ini gampang, pakai aja alat ini. Oh tak dulu Anda ada jurnalnya enggak? Kan kalau gitu kan. Maka dokter Terawan kan sempat diusut. Karena dia nggak ada jurnalnya. Dia nggak ngikut jurnal. Nah, secara akademika kan begitu. Maka Adi Hidayat kalau berpendapat sesuatu dan menyebutkan dasar keilmuannya. Nah guru-gurunya nggak ada yang nulis begitu Bu. Maka dia susah talanginnya. Dalam rujukan buku mana ya? Tapi dia merasakan. Tapi dia nggak berani ngomong. Karena baru ngomong dikit aja udah dihantam kan.
Kan banyak saya. Kalau saya mah dia ngomong diantar dia kan cuek. Kalau ada yang ngomongin jelek tinggal pulang. Saya kan orang yang datang diundang pulang tidak diantar. Maka saya jarang pengajian minta diantar, nggak mau, takut nanti kalau ribut saya nggak diantarin, kan saya kayak orang ini. Kenapa saya bawa mobil sendiri? Kalau nggak pakai motor, kalau nggak pakai kok Grab banyak sekarang. Iya, ada sih yang pengajian yang antar saya juga ada, jemput saya ada. Tapi saya ngomong, kamu antarin saya lagi? Apapun yang terjadi, insya Allah kan saya antarin. Karena kan pengajiannya di Karawang. Iya kan? Feruri, percetakan uang itu loh Bu. Tapi anterin lagi, kalau nggak saya mau mobil, maka saya jemput. Oke. Enak tidur. Gitu ya Bu ya. Paham ya? Jadi perbedaan pemahaman pasti akan terjadi, tetapi harus saling melengkapi. Kalau sumber gurunya sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau beda guru yang ada saling menyerang. Walaupun belum tentu semua yang belajar metodologi kayak gini benar terus juga belum tentu. Ada yang belajar metodologi ini kayak benar gitu, tiba-tiba wah, kelewat. Banyak di tempat kami juga Bu. Yang berhasil banyak, yang gagal akhirnya ke hal yang agak aneh-aneh gitu. Cuman kan saya orangnya biarin aja diseneng aneh-aneh, masalah buat saya. Nanti. Silakan. Jangan panggil Ustaz Allah. Apakah orang yang awal yang sebelumnya dia sesat, kemudian dia langsung berubah, dia menjadi orang yang alim, apakah itu yang dinamakan daya mendapatkan Lailatul Qadar? Oh enggak. Kalau Lailatul Hijrah itu berbeda dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kan kalimatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Kalimatnya gitu. Ya ja'alakum furqan wa yukaffir antum asatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Surat 8 An-Anfal ayat 29. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa. Nah, baru dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah tapi sebelumnya ngapain? Iman dulu. Sebelum iman apa? Muslim. Makanya muslim, mukminin, muttaqin, mukhlisin. Nah, orang yang baru hijrah itu bisa saja baru tingkatan muslim. Belum tentu dia mukmin. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ibu di surat 49 Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, ketika ada orang Badui ngomong, aku sudah beriman. Kata Allah, jangan katakan kamu beriman, katakan kamu masih muslim. Berarti dia belum naik ke mukmin. Karena kalau pada level mukmin, ayatnya surat 29 ayat 2 dan 3. Jangan mengatakan dirimu beriman sebelum aku uji. Jadi setelah muslim diuji jadi mukmin. Setelah mukmin digojlok lagi jadi muttaqin. Nah, biasanya level yang Lailatul Qadar itu berada dalam kontekstual surat 16 ayat 2 tadi, yunazilul malaikat wa ruhu fiha bi idzni min rabbi kulli amr. Yunazilul malaikata bi ruhi min amri alam man yasha. Malaikat turun bawa wahyu kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yaitu orang yang bertakwa. Nah, itu levelnya di situ yang saya paham. Ya. Kalau hijrah, itu dia baru hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kemarin ada pertanyaan, Kang, saya hijrah, tapi kok ekonomi saya kayak gini ya? Maksudnya apa? Zaman saya bandel, rezeki banyak kok. Ketika hijrah, kok jadi susah? Dia nanya gitu sama. Menurut Akang dulu waktu hijrah jadi susah nggak? Kalau saya hijrah jadi susah, ngapain saya hijrah? Dari yang punya duit 1 juta, 1 miliar, tiba-tiba saya hijrah jadi nggak punya duit, ngapain saya hijrah? Yang ada juga kalau saya punya 1 miliar jadinya 1 T. Iyalah. Saya pernah ngomong kayak gitu dan saya dibentak sama orang. Nggak begitu Kang. Saya waktu hijrah susah dulu. Ya kamu aja, aku nggak mau. Kok gitu sih Kang? Kita baca Quran.
Kalau ibu hijrah jadi susah, kayaknya ibu deh yang mempertanyakan cara hijrah ibu benar apa enggak. Kok gitu kan? Karena menurut Al-Quran, kalau hijrah hidupnya senang apa susah? Nggak tahu, kita baca ya. Surat 4 An-Nisa ayat 100. Nah coba ibu yang baca deh. Surat 4 An-Nisa ayat 100. Nggak apa-apa, terjemahannya aja. Kalau hijrah itu senang apa susah ibu? Nggak tahu, kita baca ya. Kalau orang hijrah kemudian dia susah, saya bertanya, ada apa gerangan dengan hijrah? Atau jangan-jangan hijrahmu tidak seperti yang Allah kehendaki? 4 An-Nisa ayat 100. Coba ibu baca. Hijrah itu lebih baik atau bu? Ayat wae. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tahan. Orang yang hijrah dikasih tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang ngomong? Allah. Jadi kalau saya hijrah, harusnya hidupnya senang apa susah? Senang. Jadi kalau saya hijrah, hidup saya senang apa susah? Senang. Karena saya tahu kalau saya hijrah dapat pahala nggak? Dapat. Di mana? Akhirat. Jadi kalau saya hijrah dapat pahala dunia akhirat, hidupnya senang apa susah? Senang. Jadi harusnya orang yang hijrah hidupnya senang apa susah? Senang. Kata siapa? Rezekinya sedikit apa banyak? Yang bilang banyak ibu atau Allah? Jadi harusnya kalau hijrah senang apa susah? Senang. Tiba-tiba banyak yang ngomong kan saya waktu hijrah susah dalam hati. Kayaknya salah guru. Niatnya kali kan salah. Saya nggak tahu. Makanya harus ngobrol dulu. Bisa di mana nih diperbaikinya? Bisa niatnya, bisa keilmuannya, bisa jalan yang ditempuhnya. Karena kalau hijrah versi Allah, hidupnya kayak gimana tadi? Baca lagi nih. Ulang. Dari pertama, dari awal. Iya dong. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ini cerita tentang 99 dia datang ke Ustaz, saya mau taubat, tapi saya sudah bunuh 99. Ustaz yang ngomong di dalam surat 5 Al-Baidah dikatakan, surat 5 Al-Baidah dikatakan, kalau kamu membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kalau udah 99 kamu bunuh, berarti kamu udah 99 kiamat. Dosaku diampuni nggak? Wah, nggak bisa lah kalau udah 99. Terus dia nanya lagi, kalau nambah satu lagi gimana kan? Ya sama aja, cabut pedang, potong leher Ustaznya. Ya kan sama aja. Dia datang ke Ustaz yang kedua, saya udah bunuh 100 orang. Terus saya mau tobat, gimana? Kalau bicara tobat jangan sama saya, ada guru saya di satu tempat. Pergilah dia menuju guru itu, sebelum sampai dia mati, malaikat datang, masukkan dia ke dalam neraka. Dia udah bunuh 100 orang, terakhir Ustaz lagi. Tiba-tiba malaikat yang satu datang, sebentar, aku dapat perintah dari Allah, tolong hitung jaraknya. Ternyata katakanlah dia sudah menempuh 9 kilo, targetnya 10 kilo, jadi tinggal 1 kilo. Kata Allah, mana yang lebih panjang? 9 kilo, yang dituju 1 kilo. Dia udah hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, sudah masukkan dia ke dalam surga. Maka ini hadisnya, kalau orang yang bertobat, berhijrah, walaupun belum sampai, maka telah tetap pahala. Itu dasarnya. Maka ada cerita itu. Tetapi orang yang berhijrah dapat tempat hijrah yang luas dan harta yang Banyak. kata siapa? Jadi kalau saya hijrah, harusnya senang apa susah? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi lebih senang apa lebih susah? Maju Islam berkembang, senang lagi. Sambil nunggu dulu. 2008 saya dikontrak eksklusif di Cinemark. Ketika saya dikontrak eksklusif di Cinemark, saya punya uang lah, cicis, setiap bulan. Tiba-tiba kita liburan ke Bali, di Jimbaran, ambil makan sore gitu, dinner live, candle dinner, ada lilin. Sama istri saya, anak-anak lagi main lagi kecil, nyari-nyari kerang. Terus istri saya nangis di sebelah. Kenapa ya? Kok nangis?
Kita ini orang yang susah, tinggal di BTN, kadang-kadang kita harus pindah-pindah kos-kosan yang dulu. Nah sekarang kamu lihat anak-anak, seneng banget kan lihat anak-anak bahagia. Kira-kira kamu berapa lama bisa mempertahankan itu? Karena pemain sinetron itu kalau ada syuting ada uang, ada syuting ada uang. Jawabannya, sebagai laki-laki yang sok pahlawan berkata, don't worry baby, itu tanggung jawab ayah. Padahal asli, aduh iya juga. Kan perempuan mah nggak mau tahu, taunya Anda aja. Dalam kegelisahan saya bingung caranya gimana. Tiba-tiba ada teman saya ngomong, ada nih guru saya, sakti, saya bisa kaya. Oh ya udah datang. Pas saya datang saya diam aja. Belajar nggak nih? Enggak. Kenapa? Enggak. Pas pulang ditanya, gua udah antar jauh-jauh ke guru gua, lu malah nggak ngomong. Guru gua udah nanya-nanya lu diem aja. Ya iyalah gimana gua mau belajar kaya, rumahnya aja reot. Yang mana juga ilmunya nggak benar lah. Kalau dia punya ilmu kaya dia duluan, kali yang kaya ya bu. Kalau ibu punya ilmu kaya, ibu duluan atau orang lain dulu? Ibu dulu lah. Saya juga nggak mau lah, menyusahin gua lagi nanti. Tiba-tiba ketemulah gurunya Pak Amin. Saya dengar dia, saya nanya sama dia, kalau saya hijrah hidupnya senang apa susah? Senang lah. Oh jadi kalau saya hijrah hidupnya senang apa susah? Senang lah. Nah gurunya Pak Amin dulu ketika saya pengen belajar Quran hadis, dia cuma ngomong gini, mau ngapain kamu? Saya mau belajar Quran. Oh iya, saya akan mengenalkan kamu dengan apa yang ada di hati kamu. Bukan Pak, saya mau belajar Quran. Iya, saya akan kenalkan kamu semua apa yang ada dalam hati kamu. Itu omongan dia. Saya nggak ngerti Pak. Ya udahlah belajar aja. Wah, main kenal nama hati apa? Lama-lama saya ngerti, oh ini ya masalah. Terus dalam suatu perjalanan saya sering berdua. Biasanya saya dulu sempat 3 bulan nggak syuting, saya barengan dia. Nah tapi sebelumnya saya syuting dulu Bu. Jadi saya punya duit untuk 3 bulan lebih, 6 bulanan lebih. Itu saya bisa hidup tanpa harus syuting. Nah saya barengan dia 3 bulan. Sebulan atau 3 bulan ya? 2 atau 3 bulan. Nah itu kerjanya setiap hari saya ketemu dia gitu. Ngantar dia pengajian kemana-mana, saya nemenin. Saya jadi cantriknya lah kalau pengajian datang, bawa kitab Qurannya. Saya nyiapin proyektor, dan segala macam. Saya disuruh baca Qurannya, saya baca gitu. Jadi cantriknya lah. Nah di antara perjalanan malam itu satu saat dia nulis, kamu hijrah ngapain sih? Ya pingin hidup senang lah, karena di Quran kan kayak harus kaya, kan gitu kan tadi kan. Ya udah deh, kamu tulis sekarang di kertas, bawa kertas nggak? Bawa, tulis. Rumah di mana? Mobil apa? Uang berapa? Maksudnya, lu punya uang berapa di tabungan lu? Yes. Tapi saya bohong nulis. Aja, nanya-nanya uang. Kalau nggak guru saya, tak guru ya. Udah masukin amplop. Saya kasih ke dia, buat apa? Gue nggak butuh buat lu. Tuh gitu saya jujur. Si kertasnya dibawa ke rumah. Sebelum dia meninggal di Jogja, dia telepon. Gue masih ingat nggak omongan gue? Wah, udah lupa lah banyak banget omongan lu sama gue, banyak marahnya. Saya bilang, kan galak guru saya bu. Banyak marahnya mana inget gue. Ya udah sekarang ini, yang waktu gue suruh nulis di surat yang mana banyak kan? Enggak itu yang saya nanya, rumah lu berapa di mana, uang lu berapa? Oh iya ingat. Mobil lu apa? Ingat. Ya ingat kan saya nulisnya apa? Saya bohong kan? Ya ingat, lu simpan. Itu gue buang. Ya nggak apa-apa, lu masih ingat tapi ingat. Gue tau lu bohong tapi nggak apa-apa. Tapi jujur, rumah lu gimana sekarang? Mobil lu apa sekarang? Uang lu apa? Jadi ketawa. Iya. Dulu ini, sekarang ini. Mobilnya dulu ini, sekarang ini. Dulu markotnya ini, sekarang ini. Dulu uangnya segini, sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya hijrah itu jadi lebih baik apa lebih buruk? Di situ saya ngomong, oh iya, hijrah itu bikin saya lebih nyaman. Dulu sebelum hijrah rumah saya di Blok C, sekarang di Blok G. Dulu mobil saya ini, sekarang ini. Jadi hijrah lebih senang apa lebih susah? Kata siapa? Kalau hijrah susah berarti nanya ada yang salah dengan diri. Yang mana salahnya? Kita urut nanti. Setiap orang beda-beda kasusnya. Tapi rata-rata gara-gara mereka berpikiran pahala di mana? Di akhirat. Dari akhirat. Sebelumnya Oh, di akhirat. itu biasa.
Karena kan jaga lisanmu adalah Fawarrobi samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma anakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Surat 51 Az-Zariyat 23 itu. Nah, jadi kalau kita udah hafal. Nah, ketika kita ngomong pahala di akhirat, katanya di mana? Di akhirat. Padahal kata Allah di surat 35 145, mau pahala dunia, aku kasih pahala dunia. Mau pahala akhirat, aku kasih pahala akhirat. Ibu bapak mau yang mana? Dua-duanya. Pinter sekarang. Pertama mau ke sini, pahala mana? Oh, sekali lagi pahala mana? Oh, makin keras lagi. Ayo, baik sih. Ya, paham ya? Nah, jadi harus lebih baik. Rezeki yang banyak itu adalah cobaan. Ada dua. Ibu mau dicoba susah apa dicoba senang? Kadang-kadang lagi tadi. Terserah ibu pilih mana. Ibu pengen diuji susah silakan. Saya mah nggak mau pengen diuji senang. Di surat 21 Al-Anbiya ayat 35, ujian itu dua, kesusahan dan kebahagiaan. Ibu mau diuji yang mana? Hah? Yang menghasilkan kebahagiaan. Nah ya kan, ibu kan diuji. Ujian itu ada dua, kebaikan dan keburukan. Surat 21 ayat 35. Ibu mau diuji yang mana? Kalau diuji kemiskinan, waspada, karena kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran. Kalau diuji senang, bahagia, hati-hati lama-lama kamu sombong. Ibu pilih yang mana? Miskin apa sombong? Kan harus diuji. Oh, surat 21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Apa itu? Keburukan. Apa terjemahannya? Bacain, jangan dikira-kira. Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ibu pengen diujinya yang kebaikan atau keburukan? Kalau diuji keburukan ibu kismin. Yang satu lagi ibu banyak uang. Tapi ujian juga nggak? Ibu yang mana? Adik pura ngalamin nggak? Ngalamin. Diuji nggak punya uang pernah, diuji banyak uang pernah. Yang diuji ketika miskin berhasil nggak? Relatif berhasil. Ketika diuji banyak duit, banyak lupa. Jatuh lagi nggak? Jatuh. Susah lagi? Susah. Karena aja kan dunia akhirat juga. Tapi ketika sadar, oh iya ya begini. Jadi besok lusa gimana? Ya saya tuh jadi lebih pintar ketika saya diberi kemudahan. Oh kalau saya punya uang nanti gini-gini lagi. Benar, ketika punya uang lagi ya saya kembali ke on the track. Jadi saya santai aja. Sekarang udah, oh begini, kan udah tahu polanya. Jadi ibu pengen diuji kesusahan apa kesenangan? Diuji banyak duit atau diuji nggak punya duit? Nah, lebih enak kata ya Allah. Diuji banyak duit mah, sodako ke kiri kanan. Saya sodako sama janda-janda muda. Kan tetap sodako judulnya. Sodako sama orang tua sama siapa kan enak kemana-mana kan. Iya, ngumpul sama orang kaya, saya bayarin. Jadi kan orang baik sebut orang baik, padahal lagi sodako sama yang mampu, nanti sama yang nggak punya sedekah lagi, enak kan? Robin Hood, bagus dari kemana-mana. Kalau udah susah mah ya Allah, halo ya Allah, beras naik harganya ya Allah, cabai naik, mau Ramadan ya Allah, mudik gimana ya Allah, capek. Terserah, tapi kalau mau kayak gitu ya saya nggak akan maksa juga, saya sih nggak akan.
Udah ya. Jadi itu dulu aja. Nanti satu lagi tanggal 27, ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 baru dibuka gimana baca Qurannya supaya Allah berkenan mengirim malaikat datang ke dalam hati kita. Karena memang cara bacanya begitu. Ketika saya baca ayatnya, ternyata benar ini cara mengundang energi malaikat. Cara bacanya itu gimana sih yang mengundang energi malaikat, kan gitu kan ya. Kan sekarang ibu sudah hataman Quran, udah pernah baca, udah dekat belum? Nah, sekarang kita coba di program Ramadan ini bacanya kayak gini nih, biar datang ya. Atau lagi insya Allah tanggal 7 ya. Kan tanggal 10 ya, kalau nggak tanggal berapa? 11. Antara 10-11 kita puasanya ya. Terserah. Kalau Muhammadiyah kan udah pakai palak ya. Nah, kalau NU kan pakai hilal. Lihat hilal. Sama aja sih, bagi saya nggak ada masalah. Siapa yang mau ini? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup dengan doa, boleh? Ada lagi nggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma ya Rabbi. A'udzubika min hamazati sayyatin wa bika rabbi an yahdurun. Fa idza maritu fa huwa yashfi wa huwa ni'masani wa anta arhamur. Astaghfirullahaladzim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman warzuqna muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna hadza rizquna ma'lumina fa Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa ba'ath rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'minuna kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kami mohon kirimkanlah malaikat yang akan membacakan Al-Quran ke dalam qalbu kami, ya Allah ya Rahman, yang akan memberikan hikmah kepada qalbu kami, ya Allah ya Rahman, dan mensucikan qalbu kami, ya Allah ya Rahman. Engkau lah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma wasilah salawat al-Fatihah tastajib doatika. Dengan salawat dan al-Fatihah kita baca, insya Allah menjadi wasilah doa kita dikabul. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Adi. Teman-teman, hari Senin Ustadz Amin ya. Kemudian Kamisnya tanggal 7 Kang Adi kembali. Kita melanjutkan kajian Kang Adi. Nanti saya info di grup ya, tanggal berapa dimulainya. Di tanggal 7 bukan terakhir ya Kang? Ini maksudnya untuk mereka dulu. Oh, baik. Saya info mungkin bisa bulan Mei, awal Mei baru mulai kembali. Nah, insya Allah ya. Ramadan insya Allah dapat. Kalau ada yang dapat nanti ngomong ya. Suatu saat saya ngomong kayak gini dan ada banyak nggak yakin. Tapi ketika bulan Ramadan banyak malam